Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai turunan fungsi trigonometri. Pada materi sebelumnya kita belajar mengenai limit fungsi trigonometri. Limit fungsi sangat erat kaitannya dengan turunan. Turunan sendiri merupakan bentuk khusus dari limit. Turunan fungsi f terhadap x dapat dinyatakan sebagai fx sama dengan limit h mendekati 0 dari fx ditambah h dikurangi fx dibagi h. Turunan f di titik x sama dengan a dapat dinyatakan sebagai f aksen a, x-nya diganti, bentuk ini x-nya diganti dengan a. Berarti limit h mendekati 0 dari fa ditambah h dikurangi fa dibagi h. Notasi turunan fungsi notasi turunan y sama dengan fx adalah y aksen x, bisa f aksen x, bisa dy per dx, atau dfx per dx. Jadi di sini diturunkan terhadap x. Misalkan terdapat fungsi fx sama dengan sin x. Turunan f terhadap x dapat dituliskan sebagai berikut. F aksen x adalah limit h mendekati 0 dari fx ditambah h dikurangi fx dibagi h. Tadi kita mempunyai fungsi sama dengan sin x. Maka bentuk fx ditambah h dari sin x adalah sin x ditambah h. Sehingga diperoleh limit h mendekati 0 dari sin x ditambah h dikurangi sin x dibagi h. Di mana berdasarkan rumus jumlah sinus, maka sinus jumlah yaitu sin x ditambah h itu sendiri adalah sin x kali cos h ditambah cos x kali sin h dikurangi sin x. Sehingga muncul limit h mendekati 0 dari bentuk sin x kali cos h ditambah cos x dikalikan sin h dikurangi sin x dibagi h. Pada bentuk yang ini kita sama-sama mempunyai variabel sinus x, di mana di sini berdasarkan sifat komutatif maka sin x kalikan cos h dikurangi 1. Jadi pada bentuk ini sin x-nya, ini sin x kita munculkan di sini. Pada bentuk yang di sini tersisa cos h, maka kita tuliskan cos h di bentuk ini. Yang ini sin x itu kan sama dengan sin x kali 1, sehingga bentuk ini adalah tersisa bentuk yang di sini 1. Sehingga limit h mendekati 0 dari sin x kalikan cos h dikurangi 1 ditambah cos x dikalikan sin h dibagi h berdasarkan sifat limit, maka kalau penjumlahan maka dia dapat kita tuliskan sebagai limit h mendekati 0 dari sin x kali cos h dikurangi 1 dibagi h ditambahkan limit h mendekati 0 dari cos x kalikan sin h per h. Karena di sini dia limitnya berdasarkan variabelnya adalah h. Jadi h mendekati 0 maka bentuk sin x ini kita anggap sebagai konstanta. Jadi yang ada x-nya kita anggap sebagai konstanta. Begitu juga ini. Sehingga dapat kita tuliskan menjadi sin x kali, jadi kalau konstanta bisa ada di depan di situ. Sin x kalikan limit h mendekati 0, cos h dikurangi 1 dibagi h ditambah cos x kali limit h mendekati 0 dari sin h per h. Pada bentuk ini kita ingat untuk mencari nilai limitnya, kemarin kalau kita substitusikan dia diperoleh cos 1 dikurangi 1 dibagi 0, maka menjadi bentuk 0 per 0, sehingga tidak disyarat pada bentuk limit bentuk seperti ini harus mencari cara lain, sehingga cos h ini yang akan kita uraikan berdasarkan sudut rangkap. Cos h menjadi 1 dikurangi 2 sinus kuadrat sin kuadrat setengah h. Yang ini dikurangi 1. Yang di sini tetap cos x kalikan limit ini. Pada bentuk ini maka diperoleh dari penguraian ini 1 dikurangi 1 diperoleh sin x kali limit h mendekati 0 negatif 2 sinus kuadrat setengah h dibagi h ditambah cos x. Di mana bentuk ini kita telah pelajari sebelumnya berdasarkan limit fungsi trigonometri hasilnya adalah 1. Nah, sekarang kita menguraikan bagaimana bentuk ini. Negatif 2 sinus kuadrat setengah h. Maka sinus kuadrat setengah h yang negatif 2 kita taruh di depan. Sin kuadrat setengah h kita uraikan menjadi sin setengah h kali sin setengah h. Ini hanya satu kali, maka di sini
yang kita limitkan, maka dapat dituliskan bentuk sin setengah H per H. Bentuk selanjutnya, sin X kali negatif 2 kali limit H mendekati 0 dari bentuk ini, kalikan limit H mendekati 0 dari sin setengah H ditambah cos X. Bentuk ini berdasarkan sifat sebelumnya diperoleh setengah. Bentuk ini kita substitusikan menjadi sinus setengah kali 0, sehingga diperoleh sin 0. Sin 0 sendiri adalah 0, sehingga berapapun dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Yang ini adalah cos X. Sehingga diperoleh turunan dari sin X adalah cos X. Nah, yang ke B kita punya fungsi cos X. Berdasar nanti ini di sini sudah saya berikan. Nanti kalian mengikuti petunjuk yang ada mirip dengan langkah-langkah sebelumnya. Sekarang pada fungsi fx sama dengan sin ax. Mirip dengan langkah bentuk ini sin ax, maka x tambahannya adalah sin ax ditambah h. Bagaimana kita mencari bagaimana turunannya, kita limitkan menjadi sin a. Ini caranya pakai rumus yang berbeda dengan yang sebelumnya. Kita coba, maka ini kalau yang kita punya sin A dikurangi sin B adalah 2 cos kuadrat setengah A ditambah B kali sin setengah A dikurangi B. Maka sin AX ditambah H dikurangi sin AX. Bentuk ini menjadi 2 cos setengah AX ditambah H ditambah AX kalikan sin setengah AX ditambah H dikurangi AX, sehingga diperoleh limit H mendekati 0,2 kali cos setengah 2 AX ditambah AH dikalikan sin setengah AH dibagi H. Pada bentuk ini kita uraikan menjadi limit H mendekati 0,2 cos setengah kali 2 AX ditambah AH kali sin setengah AH dibagi H. Menggunakan sifat limit, maka dapat diperoleh bentuk ini. Yang ini kita substitusikan, yang ini menggunakan sifat limit fungsi trigonometri, diperoleh dia adalah bentuknya ini ya. Hati-hati pada limit H mendekati 0 sin setengah AH kali dibagi H. Variabelnya hanya mendekati 0, berarti variabelnya adalah H. Maka setengah A kita anggap konstanta. Maka untuk mencari nilai limitnya, ini dikasih karena ini setengah A, maka di penyebut diberikan setengah A, di penyebut diberikan setengah A, maka yang pembilang setengah A. Sehingga diperoleh bentuk uraian yang ini yang penyebut ikut yang ini, yang atas tetap. Sehingga yang ini kita dapat taruh di depan, sehingga tersisa limit H mendekati 0 sin setengah AH dibagi setengah AH, nilainya adalah 1. Sehingga diperoleh fx sama dengan sin AX adalah turunannya adalah A cos AX. Dengan cara yang serupa kita dapat mencari turunan cos AX. Sekarang sifat-sifat turunan fungsi. Kita ingat kembali beberapa sifat turunan fungsi di kelas 11. Dengan menggunakan sifat turunan fungsi bagian E, dapat kita turunkan beberapa turunan fungsi trigonometri yang lain. Nanti kalian uraikan sendiri. Di sini ada beberapa, yaitu tangen X, kotangen X, sekan X, dan kosekan X. Nanti kalian selesaikan. Untuk yang terakhir di sini bagaimana cara mencari nilai fungsi trigonometri. Jadi di sini nilai fungsi trigonometri jika fx-nya sama dengan x. Sama dengan yang tadi ya, fx sama dengan turunan x sama dengan a. Jadi, kalau yang ini, jadi jika fx sama dengan sin ax, untuk x sama dengan a, diperoleh nilai fungsinya adalah fa sama dengan sinus a. Nah, bagaimana untuk mencari turunannya? Di sini ada contohnya. Kita berikan contoh, fx sama dengan sin x. Tentukan nilai f aksen pi per 3. Salah satu contohnya. Di sini diuraikan fx-nya sin x, maka f aksen x adalah cos x. Maka di sini f aksen pi per 3 itu adalah cos pi per 3. Jadi substitusikan aja, di mana cos pi per 3 sama dengan setengah
Sekian untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.